Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Bu Fira akan memberikan rangkuman IPAS. Oke. Jadi IPAS itu babnya tentang organ pernafasan, organ pencernaan, terus makanan sehat, tahap-tahap pertumbuhan manusia, kemudian ada juga peta, terus tentang wilayah Indonesia, tentang negara maritim, negara agraris, terus habis itu sumber daya alam, habis itu ada warisan budaya. Terus sebenarnya juga ada pengolahan sampah, cuma ada di materi seni rupa, jadi nggak Bu Fira rangkumkan di sini karena kalian sudah dapat di seni rupa dan kebetulan harinya juga sama, jadi ya udah tinggal mengingat-ingat kembali yang seni rupa gitu ya. Oke, sekarang kita mulai di organ pernafasan. Ini adalah bab IPAS awal ya, IPA bagian ilmu pengetahuan alamnya, yang mana dulu kalian praktek tentang paru-paru itu cara kerjanya gimana, kembang kempis gitu ya. Oke, kita kenalan dulu sama bagian-bagiannya ya. Sebenarnya di sini bagian bawah tuh udah ada tulisannya, tinggal masukin ke kotak-kotak yang kosong ini. Ini adalah bagian hidung. Terus yang dekat sama hidung itu namanya adalah faring. Bawahnya ini adalah laring. Kemudian yang sini namanya adalah trakea. Cabangnya trakea di sini ya, trakea kan yang besar ini. Terus habis itu dia punya cabangnya tapi belum yang kecil-kecil. Cabang yang besar ini disebut sebagai bronkus. Terus bronkus itu punya cabang kecil-kecil lagi. Cabangnya bronkus itu disebut sebagai bronkiolus. Nah, sekarang cabangnya bronkiolus yang kecil-kecil bulat-bulat yang biasanya sering kalian lihat seperti anggur, buah anggur itu adalah alveolus. Oke, jadi nak, dari udara ya, udara yang kalian hirup itu mengandung yang namanya zat oksigen atau O2 dan juga CO2, dan juga ada zat-zat yang lain bisa aja masuk, debu dan kotoran semuanya masuk ke dalam hidung. Terus gimana Bu? Nah, di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus ya. Nah, rambut-rambut halus itu berfungsi sebagai apa? Rambut halus itu menyaring kotoran. Jadi kotoran-kotoran yang kamu hirup itu disaring dulu di hidung. Makanya kalian punya kotoran hidung. Nah, itu sebenarnya dari mana? Dari perkumpulan debu-debu bersama dengan lendir yang dihasilkan sama hidungmu supaya tetap lembab gitu. Jadi hidungmu tuh nggak akan pernah kekeringan karena ada yang namanya lendir untuk melembabkan. Kenapa kok harus lembab? Karena supaya menyesuaikan sama suhu tubuh gitu nak. Terus habis itu faring. Faring di sini itu juga sama. Di sini ada rambut-rambut halusnya juga. Fungsinya juga sama untuk menyaring kotoran yang lebih kecil lagi ukurannya. Kalau hidung tadi misalkan ada kotoran yang masih masuk, nah disaring lagi sama faring. Jadi tubuhnya manusia itu luar biasa, Masya Allah, diciptakan sama Allah sangat-sangat cerdas. Habis itu ada laring. Nah, di dalam laring ini sebenarnya ada sebuah pintu. Ada dua pintu yang namanya adalah epiglotis. Yang mana salah satu pintunya nanti kalau misalkan terbuka maka akan masuk ke dalam pencernaan. Terus salah satunya nanti akan masuk ke paru-paru. Makanya ketika makan itu tidak boleh tertawa terlalu terbahak-bahak. Takutnya pintu epiglotis bagian pencernaannya kebuka, jadi nanti akhirnya tersedak. Kebalik, kalau makan berarti nanti takutnya epiglotis bagian paru-parunya kebuka, jadi kalian bisa tersedak, nanti makanan, air dan sebagainya bisa masuk ke paru-paru lah, itu kan bahaya. Terus trakea, sama nak, trakea di sini sebenarnya juga ada rambut-rambut halusnya, fungsinya juga sama buat menyaring lagi kotorannya dan melanjutkan oksigen tadi sama CO2 masuk ke dalam bagian dalam bronkus. Bronkus ini adalah cabang.
bronkus ini adalah cabangnya trakea ya. Jadi trakea itu punya dua jalan serat-serat ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus itu adalah cabangnya bronkus. Nah, inilah alveolus ini fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan CO2. Kenapa kok disebut pertukaran? Karena tidak semuanya diperlukan sama tubuh. Jadi oksigennya ini diserap oleh tubuh. CO2-nya diapakan? CO2-nya dikeluarkan lagi. Melalui apa Bu dikeluarkan? CO2 dikeluarkan lagi melalui hidung. Kan kalian kalau nafas itu ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan udaranya, ada yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu ini. Jadi ini out. Ini dia keluar. Yang masuk apa? Yang masuk oksigen. Terus apakah oksigen cuma berkumpul di sini semua, di alveolus semua? Tidak. Oksigennya ini nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Karena tubuh kita butuh oksigen. Ya kan? Tubuh kita itu butuh oksigen. Semuanya, sel-sel darah, sel-sel yang kecil-kecil itu butuh oksigen semuanya. Gitu. Nah, misalkan nih ada pertanyaan gini, saat berolahraga, didengerin ya, saat berolahraga kita tuh bernafas lebih cepat daripada biasanya, ya kan? Kalian kalau habis main sepak bola itu nafasnya lah gitu, perenggos. Hal ini itu terjadi karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Dan kalian lagi menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Jadi pas kalian olahraga itu kalian lebih banyak membutuhkan oksigen karena tubuhmu bergerak terus. Jadi lebih butuh oksigen. Dan kamu malah lebih banyak menyerap lebih banyak menghasilkan karbon dioksida karena kan kamu tubuhnya lagi bergerak terus ya. Terus pada kondisi itu organ yang berfungsi menyesuaikan kebutuhan tubuh adalah berarti organ yang berfungsi menyesuaikan kebutuhan oksigen dan karbon dioksida itu adalah paru gitu ya, nggak boleh salah, nanti tiba-tiba diisi lambung, nggak ada hubungannya ya. Pokoknya oksigen dan karbon dioksida itu adalah tugasnya paru-paru, yang lain tidak bertugas. Nanti kalian akan dapat materi tentang jantung di SMP, kalau enggak di kelas 6. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, masih seputar pernafasan. Anak itu sering mengalami batuk dan sesak nafas. Terus ketika dokter memeriksa ternyata ada penyempitan di cabang tenggorokan. Berarti ini, di sini ada penyempitan. Harusnya besarnya 5 cm, ternyata dia besarnya cuma 1 cm karena mengalami penyempitan. Nah, penyempitan itu disebut sebagai penyakit asma. Ingat ya. Kalau TBC itu adalah karena bakteri, bisa diobati sama antibiotik. Tapi kalau asma itu karena penyempitan. Biasanya penyempitan itu terjadi karena faktor bisa alergi, bisa juga keturunan. Nah, sekarang kita masuk ke pencernaan ya. Oke, pencernaan itu ada beberapa bagian nih. Yang ini namanya tentu saja mulut. Sebenarnya ini juga ada di bawah. Oh, nggak ada ya? Ngisi manual ternyata. Oke. Habis mulut masuk melewati kerongkongan. Habis kerongkongan melewati ini namanya adalah hati. Sebenarnya enggak sih. Khususon ini ya, khusus hati. Oh, enggak kelihatan. Khusus hati, kemudian juga ada warna hijau, itu adalah empedu, kemudian ada yang warna kuning, pankreas. Ini tuh sebenarnya tidak dilewati makanan. Nah, makanan tuh nggak melewati mereka, hanya saja mereka tetap dibutuhkan dalam pencernaan. Tapi makanan nggak ngelewati itu, gitu ya. Makanan ngelewati mana aja Bu? Ngelewati ini. Dari mulut masuk, seret ke kerongkongan, terus dia langsung ke lambung. Nggak ngelewati hati, nggak ngelewati empedu, nggak ngelewati pankreas. Habis ke lambung dia kemana? Ke usus. Jadi dia ke usus ini dulu, ususnya naik lagi ke atas, melewati sini, terus ke sini, terus keluar lagi. Jadi gitu.
rutenya gitu, ke sini dulu, habis dari lambung tuh ke bawah dulu, seret, ini muter-muter dulu, terus ke sini, ini ada usus buntu di sini, terus balik lagi ke sini ke bawah, gitu ya. Oke, ini sudah sampai kerongkongan tadi hati. Yang ini namanya pankreas. Pankreas. Ijo kuning, ijo ini namanya empedu. Terus yang ditandain panah ini ya, ini namanya lambung. Terus ini namanya usus halus. Yang ini namanya usus besar. Yang ini namanya adalah anus. Oke, kita mulai dari atas ya. Begitu makanan masuk ke dalam mulut, maka dia akan dikunyah oleh gigi. Gigi itu ada 3. Ada gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham. Gigi seri itu fungsinya buat memotong. Dia tempatnya ada di depan gigi bagian depan, atas, bawah ya, yang biasanya gede-gede. Nah, itu namanya gigi seri, fungsinya untuk memotong makanan. Taring itu gigi yang ada di kanan kirinya seri. Biasanya lebih panjang daripada gigi yang lainnya. Fungsinya untuk mengoyak makanan. Terus geraham itu yang ada di paling pangkal sana, giginya besar-besar, lebar-lebar. Nah, itu fungsinya untuk mengunyah makanan gitu. Selain itu, di mulut itu juga ada lidah ya. Di dalam lidah itu bisa merasakan berbagai macam makanan, rasa makanan. Di paling ujung itu rasanya manis, terus habis itu asin, habis itu asam. Yang paling pangkal pojok itu namanya bisa merasakan rasa pahit. Gitu ya. Terus habis itu di mulut itu ada enzim yang namanya adalah enzim petialin. Petialin ini adalah enzim untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Makanya kalau kalian makan makanan di mulut itu sering kali terasa manis. Makanya ada iklan minum air ada manis-manisnya, itu sebenarnya mungkin karena enzim petialin gitu. Terus sekarang kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan memeras, menghancurkan makanan atau meremas makanan. Ini namanya gerakan peristaltik ya. Lalu di kerongkongan itu cuma ada itu, jadi begitu makanan kamu kunyah, otomatis kan ada beberapa makanan yang masih besar-besar ya ininya, ukurannya. Nah, kalau makanan besar terus masuk ke kerongkongan, kan nggak mungkin langsung dimasukkan ke lambung. Nanti lambungnya kerjanya lebih keras. Nah, sama kerongkongan tuh diremas-remas dulu sampai jadi bubur, baru masuk ke lambung. Nah, di lambung ini ada 3 enzim, yaitu ada enzim pepsin, renin, sama enzim asam HCl. Asam HCl itu membunuh kuman. Renin ini mengubah susu menjadi kasein. Kalau pepsin ini dia mengubah protein menjadi pepton. Wow, tidak mas, ini nggak pas, Vira geser sini ya. Ini enzimnya. Kemudian sekarang masuk ke usus halus. Usus halus itu juga punya 3 enzim. Nah, oh ya, di lambung itu selain ada enzim juga ada gerakan peristaltik ini. Jadi tidak cuma di kerongkongan, di lambung juga ada gerakan peristaltik dan enzim. Usus halus itu juga punya ini, punya enzim. Terus fungsinya hati, empedu, pankreas ini apa Bu? Kalau nggak dilewati makanan terus ngapain? Fungsinya hati ini untuk menetralisir racun. Misalnya di makananmu ada racun nih, dan nanti hati itu akan mengeluarkan zat-zat untuk menetralisir racun-racun itu. Empedu itu fungsinya untuk memberikan warna pada makananmu. Makanya kalian kalau pupi itu warnanya kuning, karena dikasih warna sama empedu.
Nah, terus pankreas itu fungsinya apa, Bu? Pankreas inilah yang memproduksi enzim-enzim. Jadi mereka ini seperti pabrik. Nah, hati, empedu, sama pankreas ini dia fungsinya sebagai pabrik pemproduksi sesuatu. Kalau ini untuk menetralisir racun, iki warna, sing iki enzim gitu. Mereka seperti pabrik penunjang pencernaan. Walaupun gak dilewati tapi mereka bermanfaat dan menunjang. Usus halus punya 3 enzim, yaitu amilase, lipase, sama tripsin. Amilase ini fungsinya mengubah amilum. Lipase ini sebenarnya itu bisa ditengeri dari huruf awalnya ini loh. A, amilase, berarti yang diubah ya ngarepe A. Mengubah amilum. Lipase berarti yang diubah ya L. Nah, lipase kan depannya L, berarti yang dirubah L. Apa makanan yang L? Mengubah lemak. Terus tripsin. Ini depan-depannya T ya. Kita ingat-ingat tempe. Tempe itu mengandung apa? Protein. Jadi tripsin ini mengubah protein. Ini sebenarnya ada lanjutannya. Mengubah lemak menjadi asam lemak, mengubah amilum menjadi gula atau zat tepung. Tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Ini. Kemudian usus besar. Usus besar itu fungsinya apa? Usus halus ini tadi kan fungsinya ini ya, mengubah sesuatu menjadi zat-zat yang lebih kecil. Nah, nanti zat-zat yang lebih kecil ini terus gimana, Bu? Apakah dia mengelompok di sini? Enggak. Zat-zat yang tadi yang semakin kecil ini ya berarti ya gula, lemak, amino, ini kemana mereka perginya? Ke seluruh tubuh, diedarkan ke seluruh tubuh. Podo mbek oksigen dek mau. Ini juga diedarkan ke seluruh tubuh. Oksigen yang dari paru-paru juga diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya tubuh kita bisa merasakan energi dari makanan, dari oksigen gitu. Sekarang usus besar. Usus besar ini fungsinya apa? Usus besar ini sebagai penyerapan air, tempat penyerapan air. Jadi makanan-makanan tadi ya yang kalian makan itu kan ada sisa-sisa airnya. Nah, airnya itu diserap sama usus besar sampai akhirnya yang airnya ini diserap ya, terus sampahnya atau ampasnya dibuang. Ampasnya dibuang, diberi warna sama empedu, dibuangnya lewat anus. Jadi anus ini adalah tempat pembuangan pup atau buang air besar. Nah, di anus itu ada sebuah karet yang namanya adalah rektum. Rektum itu fungsinya untuk membuka tutup anus. Jadi kalau mau pup, rektumnya kebuka gitu nak, supaya nggak kebuka terus. Kalau kebuka terus ya gimana, sakit berarti diare. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan gini, jika anak itu memakan makanan terburu-buru, jadi makanannya tidak terkunyah dengan baik, terus gangguan pencernaan, akhirnya anak itu mengalami gangguan pencernaan, gak dikunyah dengan baik, akhirnya loro, biasanya kembung. Penyebab gangguan karena makanan tidak dikunyah tadi itu karena apa sebenarnya? Yang mana yang bekerja lebih keras tadi kalau misalkan makanannya tidak dikunyah dengan baik dan benar? Yang bekerja lebih keras tentu saja adalah yang paling awal dilewati setelah mulut, gak dikunyah, kan berarti kerongkongan bekerja keras ya. Setelah kerongkongan mana yang bekerja lebih keras? Lambung. Lambung ini bekerja keras banget. Karena kerongkongan apa? Cuma meremas-remas tok. Kadang-kadang juga masih besar-besar itu ukurannya. Nah, di lambung akhirnya lambung ini bekerja lebih berat dalam mencerna makanan. Harusnya di lambung itu sudah mengubah ini dan itu, ternyata makanannya masih besar-besar ukurannya, akhirnya masih banyak lagi gerakan peristaltik, diperas-peras, diremas-remas lagi makanannya gitu ya. Terus sekarang gini, sekarang tentang makanan sehat. Oke, makanan sehat itu berarti dia mengandung buah. Buah ini sehat, kemudian ini juga sehat,
Ini juga sehat, buah, telur, ini, terus oatmeal boleh, tahu kayaknya ini. Apa ini? Keju, margarin, boleh. Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung serat dan vitamin. Ya, kita kelompokkan ya, telur. Telur ini adalah protein. Lauk pauk kalian itu kebanyakan adalah protein. Nah, telur, terus tahu ini juga protein. Ikan, adakah ikan? Oh, ini juga protein. Daging, ini juga protein. Terus sudah. Kalau sayuran dan buah-buahan itu mengandung vitamin. Ini juga vitamin. Ini juga mengandung vitamin. Terus ini juga mengandung vitamin ya, salad. Sekarang nasi. Nasi, semua yang membuat kalian lebih kenyang daripada biasanya. Masuk nasi, ini adalah karbohidrat. Selain nasi itu juga ada roti. Roti itu juga karbohidrat. Terus ini juga karbohidrat. Nah, oatmeal karbohidrat. Jagung, ubi, roti ini juga karbohidrat. Oh, ini kentang, ini juga karbohidrat. Vira singkat K gini aja ya. Oke, ini adalah karbohidrat. Tapi bedanya, makanan ini disebut sebagai makanan cepat saji. Karena apa? Karek goreng sreng matang. Kemudian kadang-kadang juga pakai kentangnya tuh bukan kentang yang fresh, tapi kentangnya sudah diawetkan. Ini juga rotinya sudah diawetkan, dagingnya juga bukan daging yang fresh gitu. Makanya namanya cepat saji. Terus ini juga kurang sehat karena banyak gulanya. Ini juga sama, banyak gulanya, makanya nggak sehat. Kalau makan roti sedikit tok nggak apa-apa nak, tapi nek kebanyakan ya suatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Sama permen juga, ini juga suatu yang berlebihan tidak baik ya. Tapi kalau mau makan 1-2 boleh. Mie itu juga karbohidrat. Oke, sekarang ada pertanyaan gini. Misalkan nih, misalkan namanya Budi itu sering mengkonsumsi sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Tapi Ana itu dia lebih suka makan makanan cepat saji dan jarang makan sayur. Kalau misalkan kebiasaan Budi dan Ana ini terus-menerus berlangsung, dampak yang terjadi apa? Otomatis anak yang tadi namanya Ana yang suka makan makanan yang tidak sehat, jarang makan sayur, makan makanannya cepat saji terus, berarti kemungkinan anak ini pencernaannya sehat nggak menurut kalian nak? Enggak ya, anak ini pencernaannya kurang sehat karena tubuh itu butuh sekali serat. Kalau misalnya cuma diisi gula tok, lah nanti pepsine ngapain, renine ngapain, terus ini amilase, lipase ngapain, tripsine ngapain, kan akhirnya kita nggak bisa menghasilkan, tubuh kita nggak bisa mendapatkan gula, lemak, dan amino, harus seimbang. Nah, berarti pencernaannya juga nggak sehat. Terus habis itu akan lebih mudah sakit juga karena pencernaannya nggak sehat gitu ya. Ini tentang makanan. Terus sekarang adalah perkembangan. Jadi manusia itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan ini bisa dilihat nak. Lewat apa? Lewat tinggi badan TB dan juga lewat berat badan. Jadi kalau anak dikatakan tumbuh itu karena tinggi badannya naik, berat badannya seimbang. Itu namanya pertumbuhan. Dari bayi sampai dewasa kan berat badannya nambah. Kalau perkembangan itu tidak bisa diukur. Yang berkembang apa? Yang berkembang adalah kecerdasannya, emosinya. Nah, ini namanya perkembangan, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari
bayi. Sebenarnya kemarin sudah Bu Fira jelaskan semua, cuma karena ini rangkuman jadi Bu Fira harus menjelaskan lagi dengan semangat. Oke, bayi. Kalau bayi itu tentu saja anak belum bisa ngapa-ngapain ya. Perkembangannya masih kecil sedikit, belum bisa bicara, terus belum bisa memutuskan keputusan tentu saja. Kalau anak-anak itu sudah mulai ada rasa penasaran, rasa ingin tahu yang berlebih, kepo, kadang-kadang tanya apa ini kenapa, itu anak-anak. Nah, remaja itu sudah mulai emosional, mulai suka marah, suka sedih tiba-tiba, sedih tiba-tiba, marah tiba-tiba, terus bingung juga ikiku emosiku ki piye sih, sampai nggak paham. Kalau dia marah itu nggak paham. Nah, itu namanya remaja. Nah, pada masa remaja ini anak-anak mengalami perubahan fisik, ya kan? Perubahan fisik yang dialami pada remaja ini biasanya ditandai dengan namanya apa, nak? Oh iya, nggak bisa tanya jawab. Namanya adalah masa pubertas. Jadi masa remaja itu mengalami masa pubertas, yang mana ciri-ciri pada laki-laki dan perempuan beda-beda. Kita sudah bahas itu ya. Terus kalian saat mulai remaja itu kan juga sudah mulai masa pubertas ya. Artinya kalian harus lebih menjaga kebersihan diri. Dijaga kebersihannya supaya anggota tubuh kalian tuh semuanya sehat, semuanya bersih gitu ya. Kemudian sekarang dewasa. Dewasa ini berarti artinya orang-orang sudah mulai bisa mengambil keputusan dengan matang. Jadi keputusannya itu bisa diambil dengan matang. Kalau remaja, kalian kan sering tanya gini ya, Bu, ini ditulis pakai apa? Bu, ini istirahat jam berapa? Bu, saya boleh pakai ini enggak? Nah, itu masih masa remaja. Ketika kalian sudah dewasa, kalian bisa mengambil keputusan sendiri. Oh, aku kudune ngene. Itu namanya dewasa. Nah, kalau lansia ini cenderung anggota tubuhnya dan kemampuannya kembali melemah lagi. Kalau misalkan dewasa bisa mengambil keputusan dengan matang, kadang-kadang justru lansia akan menjadi lebih bingung lagi, karena mereka juga cenderung mudah lupa. Namanya demensia gitu ya. Terus kembali lagi ke sini. Ini namanya adalah simbol pada peta. Yang paling gampang ya, ditengeri yang gampang-gampang aja. Gunung itu segitiga simbolnya. Kalau misalkan segitiga merah berarti Gunung Merapi. Danau itu lingkaran biru. Gambarnya ya biru, danau. Nah, kalau ada garis lengkung warnanya biru kayak gini, ini artinya sungai. Jadi ada garis berkelok-kelok, ini namanya garis berkelok-kelok warna biru, itu adalah artinya banyak sungai. Kalau kayak gini berarti banyak rawa, ini garis putus-putus. Nah, yang ditengeri ini aja, gunung itu segitiga, danau itu kayak lingkaran gitu, rawa-rawa garis putus-putus, sungai garis berkelok-kelok, ini pesawat berarti bandara, ini pelabuhan, ada gambar jangkarnya. Ini aja yang diapalin. Ini simbol pada peta. Terus kalian juga jangan melupakan materi Pancasila kemarin ya. Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Karena letak tersebut, akhirnya Indonesia itu berdampak apa terhadap kehidupan masyarakatnya. Karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, akhirnya Indonesia itu bisa menjadi jalur strategis perdagangan internasional, bisa dilewati banyak negara dengan mudah. Makanya dulu kita dijajah, karena kita dilewati benua Asia, benua Australia dan lain-lain. Samudranya juga ada 2. Akhirnya kita mudah dijajah gitu. Bangsa Asia mudah dijajah karena itu. Oke, sekarang kita masuk ke negara Indonesia. Itu adalah negara agraris dan maritim. Maritim itu adalah negara kepulauan, artinya Indonesia punya banyak laut.
Terus ciri-cirinya juga tahu ya, berarti banyak laut, banyak ikan, banyak banyak pelaut, kemudian banyak petani garam gitu ya. Nah, kalau agraris itu artinya banyak sawah, banyak hijau-hijaunya di negara kita. Ciri-cirinya berarti banyak sawah, terus banyak ladang hijau gitu ya. Kalau ini insya Allah kalian bisa, kemarin sudah tanya jawab, kalian bisa ini. Terus sekarang sumber daya alam. Ini kadang-kadang kalian belum bisa membedakan. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui itu contohnya adalah air, hutan, tanah. Ditulis aja di sini, ini nggak lengkap ternyata. Air, udara, tanah, sinar matahari. Kok kayak ada yang kurang ya? Apa ini? Kurang apa? Kalau yang tidak bisa diperbarui ini contohnya adalah minyak, emas, timah, besi, timbal, kurang apa lagi nih? Perak. Ini adalah tidak bisa diperbarui. Jadi yang bisa diperbarui itu adalah yang tidak dibeli. Nah, air itu kan kita bisa dapat dari sungai, hujan gratis, udara yo gratis, tanah gratis, sinar matahari gratis. Ini berarti bisa diperbarui. Sedangkan minyak itu beli, emas beli, timah beli, besi beli. Yang beli itu berarti sumber daya alamnya tidak bisa diperbarui, cepat habis. Nah, berarti yang cepat habis ini kita juga harus makainya dibatasi karena akan mudah habis. Nah, terus kalau air terus matahari kita makainya gimana? Kalau air, karena sekarang hutan juga semakin sedikit, seharusnya kita juga mengurangi penggunaan air, karena kalau hutan habis otomatis kekeringan, kita juga nggak bisa punya air gitu. Sekarang sampai di warisan budaya. Ini kemarin juga sudah nyatet ya. Warisan budaya itu ada dua, berwujud dan tidak berwujud. Oke, warisan budaya itu apa toh Bu? Warisan budaya itu berarti adalah sebuah benda berwujud atau tidak dari orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang sebelum kita itu menciptakan warisan turun-temurun yang seharusnya dijaga dengan baik. Ada dua, berwujud contohnya adalah di bawah ini, tidak berwujud itu contohnya di bawah ini. Berwujud ini berarti ada bendanya, bisa dipegang. Bu Fira tulis ya, bisa dipegang. Contohnya adalah senjata. Indonesia kan punya senjata adat ya, senjata dari tiap-tiap budaya. Rumah adat Indonesia juga punya. Nah, ini termasuk warisan. Bangunan tuh misalnya kayak situs-situs sejarah kayak kemarin yang dipelajari kalian, ini gedung sate, Monas, monumen Bandung Lautan Api, terus ada ini lagi apa namanya, Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Terus ada candi juga, Candi Borobudur, Prambanan, Candi Tikus, candi lain-lain, dan alat musik kayak kemarin yang kalian pelajari, sasando. Terus ada angklung, itu juga adalah warisan budaya yang punya wujud atau bisa dipegang. Semuanya bisa dipegang ya ini ya. Nah, ada juga warisan budaya yang nggak bisa dipegang atau tidak berwujud, tidak bisa dipegang. Apa contohnya? Tarian tuh nggak bisa dipegang, bisanya kita lihat. Bahasa juga nggak bisa dipegang, bisanya kita dengarkan. Oh, bahasa Jawa, oh bahasa Madura. Tradisi itu juga nggak bisa dipegang, tapi bisa dilihat.
Misalkan tradisi ngaben, bakar mayat gitu ya. Musik itu juga tidak bisa dipegang, tapi bisa kita dengarkan. Nah, itu namanya warisan budaya. Di Indonesia itu ada 3 tempat warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama ada Museum 13. Museum 13 ini isinya adalah fosil-fosil. Dulu Bojonegoro itu adalah laut. Makanya ditemukan fosil-fosil kayak gini. Ini fosil-fosil laut. Sebagai bukti bahwa Bojonegoro dulu adalah laut. Museum 13 ini lokasinya ada di SD Panjunan. SD Negeri Panjunan 2. Kalau kalian lewat Kali Tidu itu kan ada di samping jalan ya, bisa masuk ke situ kok. Nah, itu isinya kayak gini, fosil-fosil. Terus Texas Wonocolo, ini isinya minyak yang belum diolah, minyak mentah. Terus Kayangan Api ini juga ya, isinya api. Kalian pasti sudah pernah kesini. Itu ini adalah warisan budaya yang ada di Bojonegoro gitu ya. Sekian dari Bu Fira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.